Profil Gajah Mada tahun 1290 sampai tahun 1364. Dikenal dengan nama lain Jirnodara, adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel, kepala pasukan Bayangkara, pengawal raja. Pada masa Prabu Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut para raton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328 ke desa Badander. Kemudian memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupuh Desawarnana atau Nagarakertagama karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan, 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha, Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapatih Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanagara. Dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Daha, Kediri. Gajah Mada sebagai patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribhuwana Wijayatunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331. Tribhuwana Wijayatunggadewi tetap sebagai Maharani dari Kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi, secara resmi menggantikan Arya Tadah, Empu Krewes, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi, secara resmi menggantikan Arya Tadah, Empu Krewes, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa,
yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Raja Majapahit Rajasa Negara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simping, Blitar, dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulisnya. Ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka, 1364 M. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur Bak Tirai itu terdapat teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok dalam dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta, menyepi tinggal di hutan, hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Vishnu. Bak Dewa Vishnu. Dia moksa di halaman Kepatihan kembali ke Hayangan. Namun, Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Bubat. Selanjutnya, bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsyan itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Rajasa Nagara ke ibu kota Majapahit segera setelah mendengar sang patih sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih. Bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa. Dia langsung menemui ibunya, kedua adik, dan kedua iparnya. Untuk membicarakan pengganti kedudukan Sang Mahapati Amangkubumi. Namun, Baginda berpegang teguh, Adimenteri Gajah Mada tak akan diganti.
Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Empu Nala Tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapati Amangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada.